Hai Disciple semuanya, balik lagi sama Tabita dan di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, ya kan? Dan ini juga nggak kalah penting, yaitu bagaimana mencintai diri sendiri. Nah, kelihatannya simple sih ya, mencintai diri sendiri tuh apa susahnya sih gitu. Tapi sebelum kita bahas gimana caranya love yourself, mungkin kita bisa bahas dulu tanda-tanda emang orang yang nggak mencintai diri sendiri tuh kayak apa sih? Aku kasih contoh ya beberapa. Mungkin orang yang nggak love yourself enough itu adalah orang yang selalu fokus sama kegagalan. Terus selalu merasa dirinya itu kurang, selalu merasa dirinya nggak sempurna. Terus apalagi selalu berusaha mengubah dirinya sedemikian rupa untuk bisa jadi standar sempurnanya versi orang lain dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi yang seperti itu, merasa seperti itu, hati-hati, jangan-jangan kalian tidak cukup mencintai diri sendiri. Nah, kita akan bahas beberapa hal, ada 5 hal yang kita bisa kembangkan supaya kita bisa lebih menyayangi diri sendiri. Nah, menyayangi diri sendiri itu bukan berarti kita egois ya, bukan berarti juga kita sombong atau bukan berarti hanya mementingkan diri sendiri. Yang pertama, poin yang paling penting yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri sendiri adalah bersyukur. Bisa dimulai dari mana? Coba kita pikir lagi kelebihan-kelebihan kita. Jangan fokus pada kekurangan. Emang sih gampang banget kalau misalnya menyebutkan kekurangan tuh, kayaknya listnya banyak banget deh. Dan kalau kelebihan kita mungkin mikir lagi, aduh apa aja ya kelebihan dari diriku. Nah, mungkin bisa ambil waktu dulu kita untuk mulai mensyukuri apa yang kita punya, apa yang ada di diri kita. Dan mencintai diri sendiri juga nggak melulu juga soal fisik aja ya, tapi mencintai juga dari dalam apa karakter-karakter yang menjadi apa ya, unggulan dari diri kita. Nah, itu kita bisa explore supaya kita bisa lebih memaksimalkan kemampuan. Nah, yang kedua adalah stop comparing, alias jangan membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Oke, aku sendiri nih ya, menurut pengalaman pribadi memang sehari-hari kita nggak bisa dilepaskan sih dari hal itu, apalagi dengan adanya Instagram, apalagi Twitter, apapun lah segala macam. Dan untuk orang seperti aku ya, yang setiap hari buka Instagram, pasti kita langsung mau nggak mau tuh dihadapkan dengan semua update dari semua orang, teman-teman kita lah, entah keluarga atau orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali, entah itu seleb, artis, dan siapapun itu. Dan pasti kalau ngelihat foto-foto yang bagus-bagus atau mungkin mereka yang lagi mencapai kesuksesan tertentu kayak gitu, kita pasti langsung ngerasa, duh kok mereka udah sampai sana ya, duh kok kita nggak sebaik itu ya, kayak gitu. Emang sih tergoda untuk membanding-bandingkan, itu pasti, dan itu mungkin udah bagian dari keseharian kita. Tapi ingat, jangan lupa bahwa kita semua tuh diciptakan beda-beda ya kan, semua punya kelebihan masing-masing, dan nggak ada gunanya juga sebenarnya membanding-bandingkan karena tiap orang beda. Itu kayak membandingin ya satu hewan tertentu dengan hewan yang lain lah gitu, semua punya fungsi masing-masing, punya karakter masing-masing, dan emang nggak bisa dibandingin. Jadi jangan lupa stop comparing yourself to others. Nah, yang ketiga adalah focus inward, alias fokus ke dalam. Ada hubungannya sih sama poin yang pertama tadi, yaitu kita lebih fokus sama suara Sanyo. Lebih fokus sama kelebihan kita. Jadi kita lihat lagi nih ke dalam diri kita gitu, mungkin agak merenung sedikit ya, lama gitu. Apa sih yang kita bisa kembangkan lagi dari diri kita? Siapa tahu bisa berguna juga untuk orang lain gitu kan. Dan ini bisa mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang jelek tadi, yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terus yang berusaha untuk menjadi versi sempurnanya orang lain dan lain-lain. Jadi fokus ke dalam diri kita. Nah, yang keempat adalah ingat bahwa life is not a competition. Jadi semua orang itu punya timeline-nya masing-masing. Ya, bener kan ya? Tapi emang sih kalau di kehidupan kita anak muda itu pasti tidak terhindarkan kita mencocok-cocokkan timeline kita dengan timelinenya orang lain gitu. Misalnya nih ya, pengalaman pribadi nih ya, kan di umur sekarang nih banyak yang udah nanya lah, udah nikah apa belum, dan lain sebagainya. Di antara teman-teman yang emang udah banyak yang nikah, udah banyak yang punya anak gitu. Tapi ya gimana ya, itu timelinenya orang emang beda-beda dan nggak bisa disamain gitu. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita ya hidup kita sendiri,
dan ya kamu harus fokus di jalanmu sendiri. Nah, yang terakhir adalah be your own kind of perfect. Jadi kamu juga harus ingat bahwa nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Ya sama seperti timeline tadi yang kita bahas, tapi bahwa kesempurnaan pun itu relatif ya. Sekarang kalau misalnya kita mau cari-cari definisi sempurna, itu apa sih, pasti beda dong tiap orang lain gitu ya. Tiap orang tuh pasti beda. Misalnya nih ya, agak nyerempet ke makanan dikit nggak apa ya. Ada orang yang menganggap bahwa telur yang kuningnya setengah mateng itu tuh yang sempurna, tapi ada yang justru suka yang pinggirnya yang gosong, yang bener-bener kuningnya matang sempurna. Nah, itu aja udah beda ya kan. Jadi versi sempurna setiap orang tuh pasti beda-beda, dan supaya kita bisa lebih mencintai diri sendiri, udah deh jadi versi kesempurnaan yang kamu ciptain sendiri. Jadi 5 itu tadi, kalian inget baik-baik, jangan lupa untuk love yourself, karena kalau kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu juga pasti bisa mencintai orang lain. Nih ada analogi yang bagus juga. Kalau kita di pesawat, tahu kan ya kalau misalnya ada emergency, terus kan masker oksigen tuh kita disuruh pasang di diri sendiri dulu, baru pasang ke orang lain. Nah mungkin itu bisa direfleksikan lah ya, dimaknai bahwa kita harus love yourself first, baru kita bisa memperhatikan yang lain, baru bisa kita relationship dengan orang lain baru bisa lebih bagus gitu. Oke? Thank you. Jangan lupa stay at home, stay safe. Bye.